Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari salah satu murid habaib, atau habaib mungkin dia ya, bukan hanya murid tapi beliau juga termasuk dari habaib, yang beliau ini mengatakan begini: sebenarnya di dalam hazanah keislaman atau di dalam syariat atau di dalam Islam itu tidak ada istilah dari istilah dosa besar dengan dosa kecil. Karena kalau ada istilah dosa besar dan dosa kecil, nanti seseorang itu akan mengintengkan dari dosa kecil itu sendiri. Tapi sebelum kita menanggapi atau mereaction pernyataan ini, kita saksikan dulu videonya ya. Habib Umar niku sanjang nggak ada. Nih, perbedaan dosa gede kali dosa cilik ini mboten wonten. Oleh iki cilik, oleh iki gede. Mboten wonten, kabeh niku gede soal urusane kali dat sing maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan saged bedaaken iki cilik yang niku bakalan remehaken. Oh, Habib Umar niku sanjang. Menurut pandangan saya dari beberapa literatur ribarot atau referensi, pernyataan itu sangat tidak benar ya, sangat tidak benar. Kenapa? Karena kalau dikatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar tidak ada dosa kecil, semuanya besar. Seharusnya pernyataan ini kebalik. Seharusnya begini: di hadapan Maha yang besar tidak ada dosa besar, semuanya dosa kecil. Dalam artian untuk dihapuskan, dimaafkan itu bisa. Seharusnya begitu. Dan dia kalau menisbatkan pada salah satu habaib, maka pernyataan ini bisa kita tafsir. Tafsirnya begini: bisa pernyataan ini benar atau memang ini salah pernyataan itu. Tapi di luar itu kita bahasnya begini: apakah yang benar di dalam hasanah Islam atau di dalam hukum Islam atau di istilah Islam tidak ada pensematan atau mengklasifikasi atau istilahnya itu pembagian dosa besar dengan dosa kecil? Apakah memang benar seperti itu? Kalau kita lihat di salah satu ibarat saja dari ulama yang memang mau tabar, siapa? Yaitu Imam An-Nawawi. Di dalam salah satu kitabnya itu Al-Majmu' Syarhul Muhaddam, beliau ketika menjelaskan salah satu hadis, yaitu as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahunna malam tu'sha al-kabairu. Ketika beliau menjelaskan hadis ini, yaitu artinya di sholat 5 waktu, sholat Jumat dan yang selanjutnya atau ya pada yang setelahnya nanti, itu di antara keduanya itu menjadi pelebur, istilahnya itu ia penghapus ketika orang itu tidak melakukan dosa besar. Lah oleh Imam Nawawi ini dikatakan begini: wa fi ma'na hadzal ahadits ta'wilani. Dari makna hadis ini ada dua takwil atau dua makna menurut beliau. Pertama begini: ahaduhuma yukaffirus shaghairah bi syarti an la yakuna hunaka kabairuh. Fa in kanat kabairah lam yukaffir syai'an lal kabairah wala shaghairah. Jadi yang pertama begini. Yang pertama itu di dalam hadis tersebut semua dosa kecil itu atau dosa kecil itu dimaafkan atau dilebur, atau bahasa kita kan dimaafkan, dengan syarat seseorang tersebut tidak melakukan dosa besar. Ketika seseorang itu melakukan dosa besar dengan kategori tadi itu, yang melakukan sholat Jumat 5 waktu, kemudian sholat Jumat sampai sholat Jumat yang lainnya, yang setelahnya atau yang akan datang, itu kan dihapus semua dosanya, itu dosa kecilnya terhapuskan, dengan syarat orang tersebut tidak melakukan dosa besar. Jika seseorang itu melakukan dosa besar, maka di kategori tadi tidak bisa menghapus dosa besar dan juga dosa kecilnya tidak terhapus. Jadi kedua-duanya nggak dapat orang itu begitu. Yang pertama begitu. Kemudian wasani wa huwa al-asahhu al-mukhtaruh, dikatakan yang kedua ini pendapat yang asah yang dipilih, annahu yukaffiru kulla dzunubi as-saghair. Jadi yang kedua mengatakan tidak, tapi yang kedua begini: menghapus semua dosa yang dosa kecil. Takdirnya atau gambarnya begini: yaghfiru dzunubahu kullaha illa al-kaba'irah. Jadi dihapuskan semua dosa-dosa kecilnya, tidak dosa besarnya.
Jadi kalau bahasa di pertama itu atau pendapat yang pertama atau tafsiran yang pertama itu menurut Imam Nawawi dapat dihapus dosa kecil itu dengan syarat seseorang itu tidak melakukan dosa besar. Yang kedua, pendapat yang asoh yang dipilih tidak ada syarat tadi. Pokoknya dosa kecilnya itu dihapus semuanya begitu. Kemudian qala al-Qadi'iyah rahimahullahu taala hadzal madhkuru fil ahadits min ghufranis shaghair dunal kabair. Ini dikatakan begini, maksudnya menurut Qadi'iyat ini mungkin bahasa kita begini. Ini sejalan atau sepemahaman dengan hadis yang menjelaskan dihapuskannya dosa kecil bukan dosa besar. Nah, kenapa pendapat ini yang mukhtar? Karena selaras dengan atau memang ada dukungan di hadis yang lain begitu. Kemudian dikatakan huwa madhabu ahli sunnah. Ini adalah pendapat dari ahli sunnah. Wa anal kabairah innama tukaffiruha at-taubatu aw rahmatullahi ta'ala. Dosa besar itu dapat dihapuskan dengan taubat atau dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kesimpulan pendapat Imam Nawawi ini kita bisa artikan begini, bahwasanya memang di khazanah Islam, di literatur Islam, hukum Islam atau pandangan ulama yang memang mu'tabar, dosa kecil dengan dosa besar itu tetap ada. Jadi kalau dikatakan tidak ada, maka hal ini menyalahi pada ulama yang memang mu'tabar. Maka siapapun ulamanya di zaman sekarang ketika menyalahi kepada ulama yang memang mu'tabar, maka tidak bisa kita jadikan sebagai tendensi atau referensi atau hujah atau dalil. Tidak bisa, karena bertentangan dengan ulama sebelumnya begitu. Dan ketika mereka berpendapat tidak ada landasan dalil yang kuat yang dapat menyanggah ulama yang terdahulu, maka oleh karena itu kita tidak bisa menjadikan ulama yang berpendapat tidak adanya dosa besar dan kecil, kita tidak bisa jadikan mereka sebagai tendensi atau hujah atau dalil. Tidak bisa. Jangan begini, karena kemasyhuran ulama di zaman sekarang kita menafikan pendapat ulama yang terdahulu. Tidak begitu konsep berpikir secara Islam, tidak begitu. Seperti apapun ulama sekarang alimnya, maka kalau dia menyalih kepada ulama terdahulu secara konsep-konsepnya, maka tidak bisa kita terima, kecuali ulama sekarang yang kontemporer biasanya seperti itu menyodorkan dalil juga yang kuat yang dapat menyanggah atau istilahnya itu menjadi pembanding pada ulama terdahulu. Kalau dengan tanpa dalil yang kuat, saya kira nalar secara berpikir atau khususnya teman-teman santri itu caranya tidak benar begitu. Karena kemasyhurannya, kemudian kita mempunyai pemikiran begini, semua yang disampaikan itu pasti benar. Dia alim segala ilmu, tidak ya. Kita harus berpikir secara objektif. Ulama yang dipandang alim pada zaman sekarang tidaklah secara keilmuan itu adalah alim di semua bidang ilmu. Arti dalam artian sempurna. Misalnya alim hadisnya, tafsirnya hadis, tafsirnya alim, nahwunya alim, kemudian fikihnya alim, ilmu semuanya alim, tidak. Kalau dia alim alim hadisnya, alim tafsirnya, mungkin ilmu yang lain tidak alim. Maka kalau dia berpendapat di ilmu yang lainnya, maka kalau ada ulama yang mengkoreksinya, maka kita harus legowo untuk menerima kritikan itu. Itu menurut pandangan saya begitu sebenarnya. Dalam istilah lain tidak terlalu fanatisme begitu. Kalau untuk diri kita itu gak apa-apa. Jadi kita kalau punya guru, kita fanatis pada guru tersebut, menganggap semuanya benar, itu benar, sah-sah saja. Tapi untuk kita publish di masyarakat atau kita menolak misalnya pengreaksian raksan atau istilahnya itu sanggahan yang memang ilmiah, maka saya kira seharusnya tidak seperti itu. Yang kesimpulannya bahwasanya penjustifikasian tidak adanya dosa besar dosa kecil itu dengan pertimbangan tadi di hadapan Allah Ta'ala Maha Besar, tidak ada dosa kecil semuanya besar, itu keliru, kebalik seharusnya. Kemudian kalau ada dosa kecil maka nanti orang-orang akan meremehkan, itu kan seharusnya tidak menafikan dosa kecilnya, tetap dikatakan ini ada dosa kecil, cuman kita jangan menganggap dosa kecil ini sebagai dosa besar. Mungkin bahasanya seperti itu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dari kami kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.